Jadi tanggapan saya mengenai KM50 atau peristiwa katakanlah ini kan peristiwanya kan ada yang bilang tembak menembak, ada yang bilang pembantaian ya atau pembunuhan kan begitu ya. Yang jelas di tragedi KM50 itu kan ada korban, ada yang meninggal ya, berapa orang lupa teh. Kemudian menurut versi polisi bahwa mereka itu kan diduga melakukan perlawanan dengan memiliki 5 pucuk senjata kalau nggak salah ya, dan polisi dikatakan untuk menyelamatkan diri melakukan penembakan. Tetapi kalau kita mau jujur tentang peristiwa KM50 ini kan sebetulnya adalah berasal dari peristiwa di mana Bapak Habib Rizik keluar dari rumah sakit dari Bogor ya waktu itu ya, lalu dibuntuti, lalu terjadi tragedi itu. Padahal kalau dipikir-pikir Polda Metro Jaya itu kan sudah melayangkan surat undangan atau surat panggilan kalau nggak salah untuk dimintai keterangan. Maka seharusnya pihak Polda bisa menunggu lebih sabar supaya mereka datang sendiri karena belum waktunya untuk datang toh, masih 1 hari atau 2 hari kemudian. Tetapi karena dibuntuti dan yang sana juga tidak terima dibuntuti, maka terjadi tragedi itu. Tetapi soal adanya informasi ditemukan senjata dan mereka melakukan perlawanan, benar apa tidak itu sampai dengan saat ini kan hanya Tuhan yang tahu. Ibaratnya good news or bad news only God knows. Nah, tapi dengan melihat adanya perilaku Perdi Sambo dan kawan-kawan ini yang melakukan obstruction of justice, kita jadi berpikir juga jangan-jangan senjata rakitan yang 5 pucuk itu jangan-jangan dicipta kondisi kan begitu. Jangan-jangan itu bukan punya yang di mobil tapi dimasukkan oleh orang yang membuntuti untuk melegalisasi atau melegitimasi perbuatan mereka. Kemudian secara hukum memang ini sudah mendapatkan putusan ya, sudah ada yang dibebaskan, ada yang dinyatakan melakukan perbuatan yang disangkakan dan sebagainya atau didakwakan akan begitu. Tetapi walaupun ini sudah memperoleh kepastian hukum, sekiranya ada temuan baru atau novum atau ada bukti baru, ini bisa dibuka kembali untuk keadilan. Jadi kalau kepastian hukum sudah tapi keadilan masih bisa apabila dirasa ada kejanggalan yang tentunya didukung oleh bukti yang baru. Dan untuk mendapatkan keadilan itu tentu harus diuji lagi. Bisa diuji melalui proses penyidikan kemudian berlanjut ke pengadilan untuk mendapatkan kebenaran material tentang apa sesungguhnya yang terjadi, mengingat perilaku daripada mereka-mereka ini yang kurang lebih yang sudah tersuspek 35-36 orang itu, bagaimana mereka merekayasa, bagaimana mereka tidak jujur dalam peristiwa pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nobriansyah Yosua Huta Barat. Artinya ada juga pendapat yang lain atau analisis